Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik 3H, subtema 4 tentang Aku Suka Berkarya. Pembelajaran 4, 5, dan 6, halaman 108 sampai dengan halaman 120. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk muatan pembelajaran 4, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia, menjelaskan petunjuk arah berdasarkan denah. Yang kedua, PPKN menceritakan pengalaman yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, silahkan anak-anak buka bukunya pada halaman 109. Bagian Ayo Mengamati. Nina dan teman-teman berolahraga untuk melatih kekuatan kaki. Mereka berolahraga di lapangan sekolah. Lapangan terletak di tengah-tengah sekolah. Di dekat lapangan terdapat ruang guru dan ruang kelas. Denah sekolah Nina secara lengkap adalah sebagai berikut. Itu di bawah itu ya anak-anak, itu gambar denah sekolah Nina. Untuk keterangannya di halaman 110. Ruang 01 itu perpustakaan, ruang 02 ruang komputer dan laboratorium IPA, ruang 03 ruang kepala sekolah, dan seterusnya sampai R15 yaitu kantin. Selanjutnya di bagian Ayo Berdiskusi. Nah, di situ sudah Bu Guru tuliskan mengenai keterangan denah sekolah Nina. Nah, berdasarkan gambar denah tersebut, ruang kepala sekolah dan ruang guru berada di sebelah selatan lapangan. Perpustakaan terletak di sebelah timur lapangan, berarti ada di sebelah kanan kalian ya anak-anak. Selanjutnya, ruang kelas 3 berada di sebelah barat lapangan. Nah, jika Nina berada di ruang kelas 3, arah mana yang harus diambil dari kelasnya menuju kantin? Berarti dari kelas 3 menuju ke arah utara, kemudian ke arah barat. Soalnya kantin berada di belakang kelas 4 ya anak-anak. Selanjutnya, bagian Ayo Membaca. Nina selalu datang ke sekolah tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat masuk ke kelas. Ketika mendapat giliran piket kelas, Nina datang lebih awal. Ia selalu menaati peraturan sekolah. Aturan sekolah diberlakukan secara adil. Setiap siswa mendapat giliran piket. Setiap siswa juga harus menaati aturan sekolah. Bersikap adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. Sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau ada kata adil atau bersikap adil itu merupakan pengamalan sila kelima. Nah, apakah kamu ingat lambang sila kelima, yaitu lambangnya padi dan kapas. Sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Gambar padi dan kapas itu terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Padi sebagai bahan makanan dan kapas sebagai bahan pakaian, merupakan lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 5. Muatan pembelajaran 5 yaitu yang pertama, PPKN menjelaskan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Yang kedua, bahasa Indonesia membuat gambar denah sesuai dengan teks. Di pembelajaran 5, silahkan anak-anak buka bukunya halaman 113. Di situ ada teks. Kita baca bersama ya anak-anak.
Pameran karya kerajinan. Nina dan teman-teman suka membuat karya kerajinan. Mereka memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan. Pemanfaatan barang-barang tidak berguna merupakan salah satu contoh kepedulian terhadap lingkungan. Barang-barang tidak berguna, misalnya plastik bekas, dapat mencemari lingkungan. Plastik bekas dapat diolah menjadi karya kerajinan sehingga menjadi barang yang lebih berguna. Setelah hasil karya selesai dikerjakan, Nina dan teman-teman berencana membuat kegiatan pameran. Oleh karena itu, mereka bermusyawarah untuk merencanakan kegiatan tersebut. Mereka bermusyawarah untuk menentukan waktu dan tempat pameran serta pembagian tugas. Tibalah hari yang sudah ditentukan sebagai hari kegiatan pameran. Sebelum kegiatan pameran dimulai, mereka berdoa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Nina dan teman-teman melaksanakan tugas sesuai pembagian yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Setelah selesai kegiatan, mereka berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena kegiatan telah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di halaman 114 bagian ayo berdiskusi. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang nomor 1, mendiskusikan pengamalan sila-sila yang terdapat pada teks pameran karya kerajinan. Kita menyebutkan sikapnya, kemudian pengamalan sila keberapa dan lambangnya apa. Contohnya itu yang pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tadi di teks ada kata-kata itu ya anak-anak. Itu merupakan pengamalan sila pertama, lambangnya bintang. Yang kedua, itu tadi disebutkan di teks itu bermusyawarah untuk merencanakan kegiatan pameran. Itu pengamalan sila keempat, lambangnya kepala banteng. Kemudian yang ketiga, itu tadi juga disebutkan melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditentukan. Itu merupakan pengamalan sila kedua, lambangnya rantai. Nah, selanjutnya nomor 2, apakah ada sila pada Pancasila yang belum diterapkan pada kegiatan pameran karya kerajinan? Ada ya anak-anak. Terus menurutmu apa yang dapat dilakukan Nina dan teman-teman untuk mengamalkan sila tersebut? Jadi tadi kan sudah dijelaskan mereka bermusyawarah, kemudian mereka melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan. Jadi sikap mereka itu bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas sehingga pameran dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu merupakan pengamalan sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Seperti itu ya anak-anak. Yang terakhir pembelajaran 6. Muatan pembelajaran 6 yaitu yang pertama, bahasa Indonesia menjelaskan posisi suatu tempat dengan bantuan kolom dan baris. Yang kedua, PPKN mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka bukunya halaman 119 pembelajaran 6. Di situ ada lambang TKK pengatur ruang. Nah, untuk mendapatkan lambang TKK itu siaga wajib dapat menempatkan meja, kursi, dan menyusun dekorasi suatu tempat. Intinya bisa mengatur ruangan ya anak-anak. Terus bagian yang ayo mengamati. Nina itu senang mengatur kamarnya. Ia merapikan dan menghias kamarnya. Amatilah denah kamar Nina berikut. Selain dijelaskan menggunakan mata angin, letak benda atau tempat dapat dijelaskan menggunakan baris dan kolom. Nah, berdasarkan denah di atas, rak buku itu berada di baris A, kolom 3, jadi di posisi A3. Terus lemari itu berada di
baris C, kolom 2. Tempat tidur berada di baris C, kolom 1, di posisi C1 ya anak-anak. Terus meja belajar itu di posisi C3. Lanjut yang karpet warna biru itu ada di posisi B1. Dan yang terakhir kursi itu berada di posisi B3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, dari sikap Nina tadi, anak-anak bisa mencontohnya ya, untuk selalu merapikan kamarnya agar kamar tertata rapi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lanjut kita di bagian ayo membaca. Nina membantu ibu dengan merapikan kamarnya sendiri. Ia juga membantu ibu melakukan pekerjaan rumah lainnya. Di keluarga Nina, semua pekerjaan rumah dikerjakan dengan cara bergotong royong. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, diingat-ingat ya anak-anak, gotong royong itu merupakan pengamalan Pancasila. Dan masih banyak lagi contoh pengamalan Pancasila dalam keluarga. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya anak-anak. Di situ ada sikap dan Pancasila sila keberapa. Yang pertama itu berdoa sebelum sarapan pagi bersama. Itu Pancasila ke-1. Silahkan sambil ditulis ya anak-anak. Yang kedua, membersihkan rumah bersama-sama dengan rukun. Itu pengamalan sila ke-3. Bermusyawarah menentukan tujuan liburan. Itu pengamalan sila ke-4. Diingat-ingat ya anak-anak, kalau ada kata bermusyawarah itu merupakan pengamalan sila ke-4. Selanjutnya yang nomor 4, membantu ibu menjaga adik. Itu pengamalan sila ke-2. Dan yang kelima, berbagi tugas secara adil. Ada kata adil itu berarti pengamalan sila ke-5. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materinya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.